Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa baru di Puncak yang punya kapasitas 40 orang, fasilitas lengkap, tapi harganya mulai dari 1 jutaan aja, gengs. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di villa terbaru di Puncak, yaitu Villa Qodua yang berlokasi di daerah Megamendung, Bogor. By the way, Villa Qodua ini tuh baru aja opening di tanggal 1 Mei 2024 kemarin, gengs. Jadinya bener-bener masih fresh ya. Dan Villa Qodua ini masih satu manajemen dengan Villa Sun yang pernah aku review juga. Nah, buat kalian yang mau lihat reviewnya, nanti bisa langsung cek link di description box aku ya. Untuk menuju ke Villa Qodua, kita bisa pakai Google Maps, dan tenang aja, akses jalanannya tuh bagus kok. Dan gak ada jalanan yang ekstrim sama sekali, gengs. Pokoknya aman lah. Terus enaknya lagi, akses jalannya juga bisa dilalui oleh bus 3/4 ya. Untuk rute jalannya adalah, nanti setelah melewati rumah makan Padang pagi sore, kita akan masuk ke jalan sebelah kiri yang ada plang Aries biru ini, gengs. Dari jalan sini sampai ke Villa Qodua itu hanya sekitar 2,6 km lagi atau 10-15 menit berkendara. Udah deket ya. Nah, nanti kita akan melewati Villa Aries biru, terus di depannya tuh bakal ada 2 cabang jalan. Kita pilih yang ke arah kanan, yaitu ke Jalan Jogjogan. Setelah itu nanti akan ada lagi 2 cabang jalan dan kita pilihnya yang jalan sebelah kiri ini, gengs. Dari sini sih jalanannya tuh mulai mengecil tapi masih muat buat 2 mobil kok. Terus nanti kita akan masuk lagi ke dalam gang ini ya, yang sebelah kiri. Dan kalau udah di sini sih tandanya kita udah mau sampai, gengs. Patokannya adalah Villa Qodua berada di antara Villa Justisia dan Villa Hakim 3. Dan akhirnya kita sampai juga nih, gengs, di Villa Qodua. Nah, langsung aja kita masuk ke dalamnya. Bagian depan ini merupakan area parkir yang sangat luas dan infonya sih bisa muat sampai 10 mobil loh. Nah, karena pas aku datang ke sini di sebelah villanya lagi ada renov, jadi maklum aja ya kalau bagian depannya tuh agak berantakan. Dan langsung aja kita masuk ke area villanya. Di sebelah kiri langsung terlihat ada kids playground dan area villanya tuh luas, gengs, dengan kapasitas maksimal 40 orang. Area sampingnya diisi dengan kids playground sehingga anak-anak nggak bakal bosen deh kalau nginep di sini. Walaupun areanya nggak terlalu besar, namun permainannya cukup lengkap ya. Ada 2 buah ayunan dan jungkat-jungkit. Lanjut, di sini juga disediakan halaman luas yang berada di tengah. Jadi kalau misalnya kita mau bikin acara outdoor bisa di sini ya. Terus di sampingnya juga disediakan tempat duduk permanen untuk kapasitas sekitar 6 orang lah. Dan enaknya lagi di sini tuh udah tersedia area api unggun, gengs. Wah, seru juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke area indoor bangunan villa. Jadi kalau diperhatiin, terdapat beberapa bangunan villa terpisah namun saling terkoneksi satu sama lain, gengs. Nah, ruangan pertama ini adalah entertainment room atau ruang hiburan, di mana disediakan fasilitas biliar dan karaoke dalam satu area. Personally, aku suka banget kalau ada ruangan hiburan yang terpisah dengan area lainnya kayak gini, gengs. Karena jadinya tuh nggak mengganggu tamu-tamu lain yang akan beraktivitas atau beristirahat di dalam villa. Jadinya akan jauh lebih nyaman ya. Di sini juga pastinya udah disediain wifi dan karaoke room yang luas, lengkap dengan area duduk plus karpet. Jadi bisa banget deh seru-seruan karaoke bareng di sini. Dan gak cuma itu aja, sound karaoke-nya juga bagus loh. Jadi output suaranya juga cakep, gengs. So makin puas kan karaokean di sini. Tapi ada batas jam malamnya ya, yaitu hanya boleh sampai jam 12 malam, agar nggak mengganggu area sekitar villa. By the way, ruangannya juga terbuka, jadi sirkulasi udara dan cahaya tuh udah pasti bagus dan anti sumpek deh. Sebelum masuk ke bangunan utama villa, terdapat area khusus barbecue. Jadi kita bisa bakar-bakaran di sini ya. Namun untuk arangnya nggak disediain, gengs. Dan ini dia bangunan utama villa. Bentuknya tuh kayak rumah biasa dan emang bukan bangunan baru ya, tapi semuanya udah direnov kok. Area terasnya luas dan dibuat tempat duduk letter L yang konsepnya tuh terbuka. Jadi kita bisa melihat sekeliling area villa dari sini, gengs.
Kalau duduk di sini udah pasti seger ya. Villa Qodua memiliki 6 kamar tidur dan 5 kamar mandi. Untuk kamar pertamanya ini berada di bagian depan yang ukurannya tuh lumayan luas dan udah dilengkapi dengan private bathroom. Fasilitas kamarnya lengkap, mulai dari 1 buah queen bed, lalu di depan kasur disediakan karpet juga. Jadi kalau turun dari kasur tuh nggak langsung nginjek lantainya yang dingin ya gengs. Dan yang paling aku suka bantalnya tuh banyak banget. Bahkan totalnya ada 6 buah dong. Wah, nyaman banget deh. Di samping tempat tidur disediakan lemari gantung terbuka lengkap dengan hanger, selimut tambahan, dan 1 handuk di setiap kamar. Lalu di area pojok terdapat cermin dan lemari tertutup. Storage di kamar ini tuh lumayan banyak ya gengs. Terus di sini juga ada private bathroom yang posisinya tuh agak turun ke bawah gengs. Namun di sini nggak ada toilet ya, jadi cuma ada shower room untuk mandi aja. Terdapat sabun namun nggak ada water heater. Next, kita masuk ke ruangan selanjutnya melalui pintu utama ini. Nah, ini merupakan living room sekaligus dining room dalam satu area. FYI, walaupun dari luar kelihatannya tuh kayak bangunan lama, tapi semua perabotan dan furniture-nya tuh baru semua ya gengs. Jadinya nggak ada kesan jadul gimana gitu deh. Bahkan aku tuh ngerasanya homey dan bersih banget villanya. Terdapat area living room yang nyaman, lengkap dengan 1 set sofa dan karpet besar di bawahnya. Untuk areanya sih nggak terlalu besar ya. Jadi di sini tuh cocok buat ngumpul santai sambil bisa main catur ataupun nonton TV. Karena di sini juga udah disediain Smart TV lengkap dengan speaker. Jadi kita bisa nonton YouTube ataupun Prime Video. Di sisi lainnya terdapat ruang makan untuk kapasitas 4 orang. Dining roomnya ini emang kecil dan mepet ke pojok gengs. Lalu disediakan dispenser serta free air galon. Nah, di belakang area TV merupakan kamar tidur kedua yang ukurannya tuh lebih luas dari kamar pertama tadi yang di luar, gengs. Namun di sini nggak ada private bathroom ya. Untuk fasilitas kamarnya sih sama aja, disediakan 1 buah queen bed bisa untuk 2-3 orang. Lalu di sampingnya juga ada lemari gantung terbuka lengkap dengan hanger, selimut tambahan, dan handuk. Serta ada cermin besar dengan laci di bawahnya. Keluar dari kamar tidur kedua, kita melipir ke area belakang, yaitu ada dapur dan kamar mandi. Area dapurnya bersih dan aku tuh suka banget karena semua peralatan dapurnya juga baru gengs. Jadi rasanya tuh lebih semangat ya buat masak-masak. Untuk peralatan dapurnya udah nggak perlu ditanya lagi karena komplit banget. Mulai dari kulkas, berbagai peralatan masak, hingga peralatan makan semuanya tuh udah disiapin dari pihak villa gengs. Jadi kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. By the way, buat kalian yang nggak mau repot-repot masak, tenang aja gengs. Kita juga bisa kok pesen catering dari Villa Qodua. Yang harganya adalah 100.000 per orang, udah dapet 3 kali makan plus 1 kali snack. Jadinya kita bisa lebih puas ya nikmatin staycation di sini tanpa perlu repot-repot masak. Di bangunan utama villa ini hanya terdapat 1 kamar mandi sharing yang di dalamnya itu udah ada water heater dan sabun. Sedangkan untuk kamar mandi lainnya ada di bangunan sebelah ya gengs. Di area dapur ini terdapat pintu samping yang langsung terhubung dengan area outdoor dan kolam berenang. Wah, ini nih fasilitas yang wajib ada di setiap villa. Selain dari dapur, tentunya kolam berenang ini juga bisa diakses ya dari luar. Ukuran kolam berenangnya tuh besar dan bisa digunakan oleh anak-anak maupun dewasa. Karena memiliki 2 kedalaman yaitu 80 cm dan 150 cm. Namun karena nggak ada pembatas antara kolam anak dan dewasa, jadi untuk anak-anak yang berenang tetap harus dalam pengawasan orang tua ya gengs. FYI, air di kolam berenang ini berasal dari air Curug Cilember loh. Jadi kebayangkan airnya tuh bakal dingin seger gitu gengs. Dan emang lokasi villa ini cuma 5 menit aja ke Curug Cilember. Tapi sayangnya kemarin itu tuh aku nggak sempat main ke curugnya karena ternyata besoknya cuaca mendung dan hujan. By the way, ada yang udah pernah main ke Curug Cilember belum? Coba share di kolom komentar ya. Di sisi kolam berenang juga disediakan area duduk yang view-nya langsung menghadap ke Kota Bogor. Lalu di samping kolam berenang juga ada area duduk lainnya yang super estetik. Karena vibes-nya tuh dibikin ala-ala Bali atau tropis gitu gengs. Jadi kalau mau duduk santai di sini atau sambil makan juga enak banget ya. Karena view-nya itu langsung menghadap ke kolam berenang.
Tepat di sebelahnya merupakan ruang bilas. Jadi setelah berenang, kita bisa langsung mandi di sini ya, gengs. Terdapat 2 buah ruang bilas, namun nggak ada water heater. Next, kita melipir ke area lainnya yang merupakan kamar-kamar tidur. Terdapat 4 buah kamar, ada di bagian depan dan belakang. Nah, kita mulai dari yang depan dulu ya. Ada 2 kamar bersebelahan dan disediakan juga sound speaker set loh. Kita mulai dari kamar tidur ketiga. Kamar ini merupakan kamar terluas dengan kapasitas terbesar, yaitu bisa untuk 4-6 orang, gengs. Dan dilengkapi juga dengan private bathroom. Terdapat 2 buah queen bed yang masing-masing kasurnya juga memiliki bantal yang banyak ya. Sedangkan untuk fasilitas lainnya sih sama aja kayak di kamar-kamar sebelumnya, yaitu ada lemari gantung, hanger, selimut tambahan, dan handuk. Nah, kamar ini cocok buat kalian yang seneng tidurnya tuh rame-rame, bisa bareng sama keluarga ataupun teman-teman. Yang membuat kamar ini makin nyaman tentunya adalah disediakan private bathroom, lengkap dengan water heater dan sabun. Kita ke kamar selanjutnya, yaitu kamar tidur keempat. By the way, bentuk kamar ini tuh mirip kayak kamar sebelah ya. Namun terdiri dari 3 single bed sehingga kapasitasnya bisa untuk 3 orang. Dan ukuran di kamar ini tuh ternyata lebih kecil, gengs, nggak seluas kamar ketiga. Untuk fasilitasnya sih sama aja, udah ada lemari, hanger, selimut tambahan, dan handuk. Terus di bagian ujung ini juga ada private bathroom. Nah, pas aku datang ke sini, water heaternya tuh belum ada, gengs. Tapi tenang aja, karena infonya ke depannya tuh bakal dipasang water heater juga kok. Masih ada 2 kamar lainnya yang posisinya itu agak ke belakang, gengs. Awalnya aku nggak nge sih sama kamar ini, karena kalau dari depan kayak kurang kelihatan gitu ya. Untuk 2 kamar terakhir ini, layout dan fasilitasnya tuh sama, yaitu di masing-masing kamar hanya disediakan 1 buah single bed, karpet, lemari gantung, selimut tambahan, dan handuk. Kamar ini tuh cocok buat kalian yang introvert karena punya space sendiri, gengs. By the way, untuk kamar mandinya ada di luar ya. Dari depan kamar juga disediakan area duduk untuk bersantai. Nah, di belakangnya itu baru deh ada kamar mandi sharing, gengs. Jadi buat tamu yang nginep di kamar kelima dan keenam tadi, mandinya bisa di toilet ini ya. Fasilitasnya juga lengkap kok, udah ada water heater plus sabun. Abis dari area kamar yang di atas tadi, kita turun lagi ke area halaman tengah. Karena ternyata di sini tuh disediakan musola, gengs. Masya Allah, musolanya luas banget ya. Jadi kita bisa deh sholat berjamaah di sini. Seperti ini suasana malam hari di Villa Khodwa. Masya Allah, beruntung banget deh malam ini turun kabut, gengs. Dan emang kebetulan juga abis maghrib tuh udah mulai gerimis. Tapi aku nggak nyangka sih kalau bakal berkabut. Kirain ya udah hujan biasa aja gitu. Karena kalau udah berkabut rasanya tuh makin syahdu. Dan inilah momen yang paling aku kangenin dari puncak. Oh iya, sekalian juga nih, aku mau kasih lihat suasana di entertainment room. Untuk udara malam harinya udah kelihatan dong ya dinginnya kayak apa. Kemarin itu suhunya sekitar 22-20 derajat Celcius, gengs. Dan mungkin karena areanya ini tuh terpisah-pisah dan banyak ruang terbuka, jadi makin berasa lagi deh dinginnya. Apalagi lantainya juga udah pasti ikut dingin ya, karena dari sore aja udah mulai berasa, gengs. Jadi kalian jangan lupa buat bawa jaket atau slippers buat jaga-jaga deh. Terus sekitar jam 7 malam, makan malamnya tuh udah ready dan menunya Masya Allah nikmat banget deh. Pas sama cuacanya yang dingin. Jadi bawaannya lapar terus ya. Dan snacknya ini adalah favorit aku, yaitu pisang goreng. Paling nikmat kalau disandingin sama kopi hangat di tengah cuaca dingin kayak gini ya, gengs. By the way, untuk pencahayaan di malam harinya kalian gak usah khawatir ya, karena terang, gengs. Dan mostly menggunakan lampu warna putih, jadinya tuh lebih clear. So far sih oke banget deh nginep di sini. Mulai dari fasilitas dan experience, alhamdulillah aku sekeluarga approve dan ngerasa nyaman, gengs. Pagi harinya sekitar jam 7 sarapannya udah datang. Kali ini menunya adalah nasi goreng lengkap dengan tempe orek, telur mata sapi, lalapan, plus buah melon. Wah, kalau gitu aku sarapan dulu ya. Oke gengs, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan suasana di Villa Khodwa.
Nah, sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga dan fasilitas menginap di Villa Qodua. Untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi ke nomor berikut. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Qodua. Sebuah villa baru di Puncak yang fasilitasnya lengkap dengan kapasitas besar, tapi harganya murah meriah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!